Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hadi Purnomo. Saya merupakan dosen Pascasarjana Program Magister Manajemen di Universitas Mitra Bangsa Jakarta. Sebagai dosen, saya senantiasa melakukan tridharma secara berkelanjutan, termasuk adalah dharma di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah terkait dengan topik manajemen keuangan dan perbankan. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, para dosen di seluruh Indonesia, saya akan mendemonstrasikan model pengajaran berbasis kompetensi dengan topik bank dan institusi keuangan non-bank atau IKNB. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu bentuk IKNB yang dibuat khusus oleh pemerintah atau yang dikenal dengan Special Mention Vehicle, yaitu PT SMF, PT Sarana Multigria Finansial, adalah perusahaan yang menyalurkan pembiayaan perumahan sekunder atau secondary mortgage. Video ini dibuat sebagai salah satu kewajiban terkait dengan proses sertifikasi dosen tahun 2024. Saya berharap video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan sejawat dosen di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank atau IKNB. Gimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Baik ya? Baik Pak, Alhamdulillah alhamdulillah Pak. baik. Ini kalau saya lihat mahasiswanya hadir semua. Ini satu yang belum hadir ya, Bu Nur ya tadi ya, Bu Nur Ya, ya. Tapi beliau izin sebentar, kesusahan tadi masuk sudah kembali. sampaikan ke saya ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Saya sudah absen. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya sesuai dengan RPS kita, saya akan melanjutkan lagi ya tentang mata kuliah kita Bank dan IKNB. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bank. Kita membahas sudah beberapa IKNB ya, ada asuransi dan sebagainya. Saya akan ulang sekali lagi ya bagaimana landscape lembaga keuangan di Indonesia ya. Saya izin share terkait materinya. Ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah terlihat ya. Nah, jadi baik, kita akan lihat di sini ya. Kita akan membahas ya institusi keuangan non bank, yaitu yang sifatnya special mission vehicle. Jadi perusahaan yang punya misi khusus nih. Salah satunya adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar nih. Ini perusahaannya seperti apa nih ya? Kok ada pembiayaan yang membiayai perumahan tapi yang sekunder? Nah, ini yang kita akan diskusikan. Perusahaan yang pembiayaan sekunder ini ya, ini merupakan badan usaha sendiri. Nanti kita lihat ya. Saya akan lanjutkan. Jadi namanya itu SMF, Sarana Multigria Finansial. Nah, saya akan ulang sekali lagi ya. Saya akan ulang terkait dengan landscape dari lembaga jasa keuangan di Indonesia. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Ya, awalnya dikenal dengan namanya bank. Orang semua akan kenal bank. Mulai tahun 70-an ya, itu mulai dikenal ada namanya lembaga keuangan bank. Kemudian ini kita sudah bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian ini juga kita sudah bahas tentang multi finance ya, leasing. Nah, ini juga merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam landscape sistem keuangan Indonesia di bawah Otoritas Jasa Keuangan, di bawah Bank Indonesia dan di bawah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, ini dia beberapa lembaga keuangan. Terus ada berkembang lagi capital market ya, pasar modal ya, Bursa Efek Indonesia BEI ini merupakan bentuk pasar modal yang resmi di Indonesia. Kemudian ada lagi namanya modal ventura, venture capital ya. Ini juga sama. Ya, ini perusahaan-perusahaan dengan sistem joint ya, joint venture. Nah, ini ada badan usaha tersendiri. Dan ini semua merupakan tadi saya katakan bank dan institusi keuangan non-bank. Ya, dari yang awalnya kita hanya mengenal bank, kita mengenal banyak institusi lainnya. Ya, nah kemudian belakangan terkenal dengan adanya fintech, financial technology, ya, Gojek, kemudian Grab, ya macam-macam sekarang banyak itu berkembang. Itu termasuk juga lembaga jasa keuangan non bank. Nah, kemudian banyak lagi sebetulnya ya, ada yang asuransi, dana pensiun. Kalau di Indonesia ada BPJS, ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, ada yang bentuk koperasi, pasar uang, macam-macam di sini.
ini juga termasuk lembaga keuangan di bawah pengawasan otoritas ya. Otoritasnya adalah bisa OJK, bisa Bank Indonesia, ataupun bisa lembaga penjamin simpanan. Nah, ada yang unik ya di Indonesia ini, pemerintah dalam mendukung capaian pertumbuhan ekonomi, dia mengembangkan lembaga keuangan non-bank lainnya yang disebut Special Mission Vehicle. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang didirikan ya oleh pemerintah itu memang punya tugas khusus. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada PNM, mungkin sering dengar ya, Permodalan Nasional Madani. Sekarang dia holdingnya ada di BRI. Ada kemudian Pegadaian, Pegadaian juga kemarin masuk ke BRI juga ya. Kemudian ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir ya, LPDB. Itu juga lembaga bentukan pemerintah. Nah, yang akan kita bahas itu adalah SMF ya, Sarana Multigria Finansial. Ini merupakan satu-satunya perusahaan perumahan sekunder yang ada di Indonesia. Nanti seterusnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan perusahaan perumahan sekunder, apa itu yang dimaksud dengan perusahaan perumahan primer. Ya, sebagai gampangnya sebetulnya primer itu adalah KPR yang banyak kita lakukan ya. Teman-teman kalau mengajukan KPR itu kemana? Ke Bang. bank. Nah, banknya itu yang merupakan lembaga primer. Nah, yang sekunder seperti apa? Nanti kita akan bahas dulu ya. Nah, ini apa artinya kita akan bahas. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan topik apa itu SMF? Ada Pak, lanjut Pak. Silakan, ada pertanyaan? Pak Adi, mungkin ada pertanyaan Pak Adi? Oh ya Pak, saya ada pertanyaan satu Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah mengapa diperlukan adanya lembaga bersifat SMV Pak? Nah, jadi kenapa kok pemerintah membuat satu lembaga khusus ya? Kalau kita lihat tadi ya di slide ini ya, kita lihat bahwasanya pemerintah tuh hampir semua sektor dia punya. Infrastruktur ya, infrastruktur sebetulnya kan bisa lewat bank ya, lewat bank mandiri, bank-bank yang besar mempunyai infrastruktur. Tapi kenapa diperlukan juga namanya SMI ya, PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia. Nah, itu lembaga bentukan dari pemerintah juga. Jadi seperti saya katakan tadi, Pak Adi dan rekan-rekan sekalian ya, pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan banyak skema, ya skema pembiayaan namanya, ya skema pembiayaan. Nah, kalau mengandalkan bank itu akan sulit. Jadi sebagai gambarannya seperti ini, bahwasannya Indonesia itu setahun APBN itu sekitar katakanlah 3.000 triliun ya. Nah, 3.000 triliun tuh uangnya dari mana? Dari pajak. Dari pajak tuh kecil ya. Pajak tuh paling cuma 400 atau 500 triliun. Nah, kemudian dari mana lagi? Perbankan. Perbankan paling 1.000 triliun ya. Baru berapa tuh? Baru 1.500 triliun. 1.500 triliun dari mana lagi ya? Dari pasar modal, dari mana? Itu tetap tidak bisa terpenuhi. Ya, sehingga memang dibutuhkan skema-skema lainnya. Nah, salah satunya ya contohnya seperti infrastruktur, pemerintah nggak bisa mengandalkan dari perbankan saja. Ya, makanya dibentuklah lembaga khusus untuk pengembangan infrastruktur oleh pemerintah. Jadi modalnya 100% dari pemerintah gitu ya, Mas Adi, Bapak sekalian ya. Dari pemerintah tujuannya apa? Untuk mendorong sektor-sektor tertentu yang mana proyeknya itu dari aspek perbankan kemungkinan tidak terlalu layak, belum layak gitu. Tapi tetap harus dibangun. Ya, infrastruktur kan rata-rata begitu ya. Bangun jalan tol gitu, tapi aspek ekonominya bisa jadi belum layak. Bangun kereta cepat misalnya, maka dibutuhkan satu lembaga khusus ya. Nah, PNM juga untuk LPDP, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, ini khusus UMKM ya, khusus UMKM mikro ke bawah. Jadi mereka maksimum tuh 500 juta. Nah, itu pakai lembaga khusus. Tujuannya apa? Bersama-sama bank mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kira-kira gitu, Mas Adi ya. Jadi memang pemerintah menyiapkan satu lembaga khusus ya. Nah, salah satunya ini adalah SMF. Nah, apa bedanya dengan apa tadi? Dengan perusahaan yang apa lembaga yang primer ya. Kita akan lanjutkan nanti. Saya kira demikian ya. Ya, jelas. Pak, Jelas ya. Baik, saya akan putarkan video nih ya. Teman-teman semua akan putarkan video ya tentang perusahaan primer ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya.
Sebentar. Perumahan sekunder ya. Nah, kita kembali dulu nih ke undang-undangnya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, sistem pembayaran perumahan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional dan syariah. Itu intinya ya, artinya bisa konvensional, bisa syariah. Tetapi skema tersebut bisa dilakukan yang disebut dengan pembiayaan primer perumahan dan bisa juga pembiayaan sekunder perumahan. Nah, bedanya di mana? Nanti dengan paparan ini kita akan dengan mudah membedakannya. Kita lihat ya. Nah, ini skemanya. Skemanya ini yang biasa kita lakukan, yaitu skema mengajukan kredit rumah atau pembiayaan rumah itu melalui perbankan. Nah, penyalur KPR ini bentuknya bisa bank atau lembaga lain ya. Ada juga multi finance yang bisa menyalurkan perumahan kepada konsumen ya, konsumen yang butuh rumah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Ya, mekanisme itu saya kira yang biasa kita lakukan ya. Ada konsumen yang membutuhkan rumah ya. Kemudian dia hanya memiliki uang sebagian 20%, 30%. Nah, dia butuh pembiayaan, butuh kredit untuk membeli rumah. Makanya dia mengajukan KPR kekurangan itu melalui perbankan. Nah, ini yang disebut dengan pembiayaan primer perumahan yang sebagaimana kita ketahui. Nah, berarti ini udah jelas ya, ada pembiayaan primer perumahan itu apa yang kita lihat selama ini. Nah, bagaimana dengan pembiayaan sekunder perumahan? Kok sama ya? Nah, kita lihat perbedaannya pertama, itu dia kalau primer itu pasar pembiayaan, artinya orang yang butuh rumah. Ya, jadi pengelolaan keuangannya ada di situ. Kalau ini ada di pasar modal. Terus gambar rumahnya kok nggak ada ya? Nah, gambar rumahnya nggak ada. Jadi itu bagaimana mekanismenya? Apakah kita bisa membeli rumah langsung ya melalui perusahaan ini atau bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Jadi nanti kita lihat perbedaannya ya. Harus ada interaksi antara perusahaan primer perumahan, bank yang menyalurkan KPR dengan pembiayaan sekunder perumahan yang nantinya dia akan merubah pembiayaan primer perumahan, tagihan-tagihannya yang dari bank, yang dari primer pembiayaan primer itu menjadi sekunder dengan memasukkannya tagihan tersebut ya di istilahnya di structure finance ya untuk dimasukkan di pasar modal. Belum jelas itu. Oke, mari kita perjelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita melihat nih bagaimana hubungan pembiayaan primer perumahan dengan pembiayaan sekunder perumahan. Jadi hubungannya seperti ini. Ya, dalam hal ini sebagai contoh saja, KPR yang dibukukan di bank ya, tentunya kalau mereka konsumen mengajukan KPR dapat uang, mereka dapat rumah. Nah, di sini ada portofolio KPR. Jadi kredit yang disalurkan itu dicatat di bank sebagai aset produktif. Dalam hal ini adalah aset KPR. Oke, dah sampai di situ dulu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan tadi pembiayaan sekunder perumahan? Jadi pembiayaan sekunder perumahan itu membantu bank sebagai penyalur pembiayaan primer perumahan dengan mengambil alih portofolio KPR yang ada di sini. Nah, portofolio KPR yang ada di sini kemudian diambil alih sementara oleh perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ya. Kemudian dirubah wujudnya menjadi obligasi ya atau efek beragun aset. Kemudian obligasi tersebut ditawarkan ke investor. Nah, investor akan membeli obligasi atau efek beragun aset tadi sehingga investor akan memberikan uangnya kepada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ya. Aset yang dibeli tadi, aset berupa tagihan KPR itu dikembalikan lagi ke bank. Jadi kalau secara akuntansinya tagihan KPR yang ada di bank itu hilang ya, kemudian digantikan oleh fresh fund, dana segar dari hasil katakanlah structure finance di perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Oke, kita pelan-pelan saja. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya seperti apa. Nah,
dari apa yang kita sudah bahas tadi, kita lihat ada deskripsi perbedaannya. Pertama, perusahaan penyalurnya siapa? Kalau pembiayaan primer itu penyalurnya bank, ya. Tadi primer ya, KPR biasa itu bank penyalurnya atau lembaga keuangan non bank, bisa multi finance juga atau lembaga lain, ya. Nah, kemudian kalau sekunder itu perusahaan penyalurnya siapa? Ya, perusahaan penyalurnya itu adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Ya, di Indonesia baru hanya ada satu perusahaan, yaitu siapa? SMF, Sarana Multigria Finansial, yang ini merupakan Special Mission Vehicle dari pemerintah untuk mendorong berkembangnya pembiayaan perumahan, pembiayaan properti di Indonesia. Oke, target marketnya ya jelas. Kalau bank, target market KPR siapa? Target market KPR-nya adalah nasabah atau orang atau konsumer yang membutuhkan rumah, ya. Jadi masyarakat dan nasabah KPR yang membutuhkan rumah. Jadi kalau mereka butuh datang ke bank, dibiayai dalam skema KPR. Nah, tapi kalau pembiayaan sekunder siapa? Nah, pembiayaan sekunder dia target marketnya adalah lembaga keuangan, bank ataupun non bank. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat tentunya ya bahwasanya pembiayaan sekunder itu dia membiayai bank ya dengan cara apa? Nanti ada banyak cara. Ya, salah satu yang sudah kita diskusikan tadi dengan mengambil alih piutang. Ya, jadi target marketnya tidak bisa ke konsumen langsung. Orang membutuhkan KPR langsung itu nggak bisa ya. Tetap harus melalui lembaga keuangan, bank ataupun non bank. Nah, sumber dananya bagaimana? Ya, sumber dananya kalau bank jelas dana pihak ketiga. Ya, ini yang nanti jadi concern kita nih, dana pihak ketiga dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan perumahan sekunder ini dari penempatan modal negara, ya PNN, dan pasar modal. Tadi kita lihat ya. Jadi SMF sebagai contoh, sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan ini, dia mendapat modal dari pemerintah, cukup besar jumlahnya. Kemudian dia memutarkan menjual aset ya, menjual efek beragun aset ya dengan skema-skema yang tadi kita sudah lihat ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwasanya modal mereka itu sumber dana bukan dari dana masyarakat ya. Kemudian objek analisisnya nasabah KPR itu sendiri ya. Kalau di sini yang Anda dianalisis apa? Bukan nasabah KPR karena nasabah dia itu adalah lembaga keuangan, bank ya ataupun non bank. Jadi yang dianalisis adalah lembaga keuangannya. Nah, pihak terlibat kalau KPR itu ada banknya sudah pasti, ada developer yang jual rumah dan ada nasabah KPR yang butuh rumah. Sedangkan ini ya pihak terlibat itu perusahaan penyalur sekunder perumahan SMF dan lembaga keuangan bisa bank ataupun non bank. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kita ini sumber dananya ini ya. Kalau bank jelas ya dana dari masyarakat ya, dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dan jangka waktunya ini sekedar mengingatkan kalau deposito di perbankan paling panjang itu jangka waktunya adalah 12 bulan. Nah, sekarang kita melihat nih apa yang disebut dengan gap. Sedangkan KPR biasanya disalurkan berapa? Kalau KPR milenial itu bisa 25 tahun, bisa 30 tahun. Nah, dananya hanya 12 bulan nih depositonya. Nah, di situ ada mismatching fund ya. Mismatching fund inilah yang akan dimediasi oleh Sarana Multigria Finansial. Jadi rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan, nah itu ada satu perusahaan yang fungsinya itu mendorong perumahan ya, mendorong perumahan itu bisa lebih cepat lagi secara tidak langsung, tetapi lewat bank. Nah ini profil satu-satunya perusahaan perumahan sekunder di Indonesia itu adalah SMF. Jadi 100% itu modalnya dimiliki oleh negara. Ya, kemudian produk-produknya dia ada produk pembiayaan, tapi ingat ya pembiayaan itu tidak seperti bank. Dia justru memberi pembiayaan kepada bank untuk disalurkan kepada konsumen KPR. Jadi tidak langsung. Nah, ini ada yang menarik nih yang disebut dengan sekuritisasi. Nanti sekuritisasi apa? Kita akan pelajari. Nah, kemudian ada efek beragun aset. Jadi surat berharga beragun aset dan obligasi. Nah, itu produk-produk dia. Selain itu, ada jasa-jasa lainnya, pelatihan dan advisory. Kemudian dia melakukan kajian-kajian pasar juga. Nah, mitranya siapa? Tadi jelas ya, mitranya keuangan ataupun non-keuangan. Jadi bisa bank umum, bisa BPRS, bisa bank syariah, ya,
bisa juga BPD ya, bisa juga BPD. Jadi memang mereka ke lembaga-lembaga keuangan ya. Nah, sekarang kita coba lihat nih produk-produk SMF ini sebagai perusahaan penyalur pembiayaan sekunder perumahan. Ada 3 ya, ingat ya. Ada 3 produk utama dia, pembiayaan, sekuritisasi, dan efek beragun aset dan obligasi. Nah, kegiatan utama dari perusahaan sekunder perumahan ini adalah penyalur pinjaman. Tapi ingat ya prinsipnya, dia menyalurkan pinjaman bukan ke nasabah KPR, orang yang bukan kepada orang yang butuh rumah, tetapi melalui mekanisme lewat perbankan atau non bank. Ya, jadi bisa lewat multi finance. Manfaatnya apa? Ya, jadi kalau kita lihat permasalahan utama KPR di bank, tadi saya sudah katakan sumber dananya itu jangka pendek. Dari mana? Deposito. Paling lama itu deposito adalah 12 bulan. Namun penggunaan dananya untuk KPR itu untuk milenial bisa 25 sampai 30 tahun. Jadi terjadi yang disebut dengan mismatch dana atau fund mismatch. Kenapa? Karena tenor KPR-nya itu bisa long term, jangka panjang ya sampai 25-30 tahun. Sedangkan sumber dananya, dana pihak ketiga, hanya jangka pendek, maksimum 12 bulan. Jadi bank harus betul-betul bisa mengatur supaya tidak terjadi mismatch. Bagaimana dengan BTN ya? Nasabah BTN, nasabah dananya itu paling 12 bulan. Nah, tetapi KPR-nya bisa jangka waktu di atas 10 tahun. Nah, fungsi dari SMF itu dia menyalurkan pinjaman ya. Dengan cara apa? Memasok dana jangka panjang ataupun menengah bagi bank yang menyalurkan KPR. Jadi dia biaya itu bank-bank yang menyalurkan KPR untuk dilanjutkan kepada konsumen KPR-nya. Nah, yang kedua tadi ya, untuk mengatasi masalah mismatching funding bank dalam penyaluran KPR. Mismatching tadi karena dananya short term, sumber dananya digunakan untuk long term. Nah, yang ketiga, meningkatkan kapasitas bank dalam penyaluran KPR. Jadi dengan adanya pengalihan piutang KPR, bank akan bisa lebih ekspansif lagi dalam menyalurkan KPR. Yang ketiga, mendorong penerbitan KPR yang terstandarisasi. Jadi dengan adanya kerjasama, nanti bank-bank itu terstandarisasi. Bagaimana resikonya itu terstandarisasi atau di-align-kan, diselaraskan dengan perusahaan SMF. Baik rekan-rekan. Nah, kegiatan utama yang kedua itu yang disebut dengan sekuritisasi. Ya ini apa ya Pak Hadi? Sekuritisasi ini itu adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditur asal berupa tagihan KPR. Nah, kemudian diterbitkan efek beragun aset atau EBA yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Jadi SMF itu berfungsi ini dia, berfungsi yang pertama, fungsi pertamanya itu adalah mengambil alih aset yang tidak liquid ya, tagihan KPR itu diambil alih. Nah, kemudian diambil alih dari bank, kemudian dia sekuritisasi ya dalam bentuk EBA ya, dalam bentuk EBA kemudian dijual ke investor. Nah, tentunya akan dapat cash. Pada waktu yang bersamaan begitu pembayaran dana ini ya, dananya dikembalikan lagi ke penyalur KPR. Ya, dalam hal ini bank sebagai penyalur KPR akan kehilangan tagihan KPR-nya karena diambil alih dulu oleh SMF. Tapi bank akan mendapatkan fresh fund, dana segar jumlahnya banyak ya. Realnya begini. Misalnya BTN ya, dalam hal ini BTN itu memiliki portofolio KPR 1 triliun rupiah. Nah, kemudian SMF bilang, oke, saya hendak mensekuritisasi 250 triliun ya, 250 miliar ya. Nah, kemudian disekuritisasilah sebesar 250 miliar. Tadi portofolionya 1 triliun. Nah, pada saat disekuritisasi, aset KPR BTN tinggal berapa? 1 ya, 1 miliar 1 triliun dikurang 250 miliar. Jadi aset KPR BTN itu tinggal 750 miliar. Nah, 250 miliarnya disekuritisasi, kemudian dijual di pasar modal, Nah, nanti balik lagi. Nah, ke BTN sebesar 250 miliar rupiah. Tapi outstandingnya sudah turun ya, karena sudah turun, bank BTN bisa memproduksi KPR baru sehingga bank akan lebih ekspansif.
Ya, jadi dananya tidak nganggur dalam bentuk tagihan, tapi bisa jadi fresh fund lagi untuk digunakan untuk produksi KPR yang lain. Nah, itu kira-kira proses sekuritisasi seperti itu ya, rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya sekuritisasi, kalau yang tadi modelnya namanya single originator. Originator ini bank ya, jadi banknya sendirian. Nah, sekarang berkembang lagi produk sekuritisasi yang multiple originator. Jadi SMF berhubungan dengan beberapa lembaga penyalur KPR ya, bisa Bank BTN ya, Bank Syariah Indonesia atau multi finance lainnya. Dan mereka tuh sama-sama memiliki tagihan KPR ya, masing-masing lembaga tadi. Nah, ini kemudian disekuritisasi oleh SMF. Ya, disekuritisasi, kemudian dibentuk EBA, ekuitas berbasis aset, kemudian masuk ke investor, kemudian uang ini disalurkan lagi, dikembalikan lagi ya ke masing-masing bank. Sama dengan single originator. Jadi perumahan sekunder ini memang berfungsi tidak langsung, tetapi dia mendorong pertumbuhan KPR. Artinya semakin banyak KPR yang bisa disalurkan oleh bank ya. Kenapa? Karena bank akan mendapatkan dana segar dari proses sekuritisasi. Nah, Jadi dari video itu ya saya sudah bagikan juga kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang tadi ya, itu tolong dipelajari ya. Dari situ kita akan bisa melihat apa perbedaan antara primer dan sekunder. Nah, ini sudah siap link kuisnya. Teman-teman sekalian bisa pakai QR code ya. Pakai QR code ini ya. Bisa ya pakai QR code, tinggal di syuting aja pakai QR code, nanti kita masuk ke link ya, masuk ke link link apa kuisnya ya. Baik, kita mulai kena 5 soal, waktunya hanya 3 menit ya, 5 soal 3 menit. Kita mulai. Wah, Pak Firman, Bu Sari dan Pak Adi ya. Pencet. Baik Mas sekalian ya. Nah, ini saya kira demikian ya, dengan berakhirnya kuis, berakhir juga proses belajar mengajar kita pada hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk siap-siap pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa juga video-video yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa ditonton ya. Saya Ya. kira itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih, langsung Prof. izin live ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Oke.